Mushoku Tensei mungkin adalah sepuh dari semua anime isekai yang kalian ketahui sekarang. Kenapa? Sini, biar gue jelasin. Kalian udah tahu lah ya isekai itu kayak gimana. Isekai adalah sebuah genre dengan cerita di mana seseorang pindah ke dunia lain, entah bagaimanapun caranya. Mungkin dia reinkarnasi atau mungkin tiba-tiba terjebak di sana tanpa penjelasan apa-apa. Terserah pembuatnya aja lah ya. Dan biasanya genre yang seperti ini terus-terusan membawakan konsep cerita yang sama. Gue udah muak sih sama cerita tentang MC yang awalnya pecundang, terus tiba-tiba jadi orang hebat pasti pindah ke isekai. Dan alasan kenapa genre isekai memiliki hal yang sama lagi dan lagi adalah karena satu hal ini, Mushoku Tensei. Wah, tetenya gede. Mushoku Tensei ini bukanlah cerita isekai yang pertama, melainkan sebuah cerita yang mempopulerkan konsep reinkarnasi dan trakun. Mushoku Tensei inilah alasan kenapa genre isekai akhir-akhir ini punya judul yang panjangnya itu sepanjang cacing besar Alaska gitu. Judul yang membawakan Tensei yang berarti reinkarnasi, yang sekarang digunakan di anime isekai manapun yang pasti bisa kalian temukan. Dan akhirnya diberi julukan sebagai The Grandfather of Isekai, yang artinya kakek atau sepuh dari isekai. Ya halo semuanya, welcome to Bitch Channel. Channel Drama Story pengen punya teman, gak punya duit, dan gak punya bitches. Kembali lagi di konten gajah lainnya. Mushoku Tensei itu gimana ya? Mushoku Tensei itu jijik dan mesum gitu. Mereka menseksualisasi anak-anak di bawah umur. Dan walaupun MC kita ini sekarang reinkarnasi jadi anak-anak lagi, di dalamnya dia itu masih om-om anjir. Berapa usia Anda? Bi Anda? Rudeus, aku bisa repot kalau kamu terlalu tampil mencolok. Ya, aku maafkan karena ini hari istimewa. Kalau mau diajak keranjang, jangan lupa pasang pengaman. What the fuck? Mereka masih umur 8-12 tahunan loh itu. Nggak ada satupun karakter di sini yang nggak sangean gitu. Tapi selain semua itu, isinya luar biasa. Meskipun Mushoku Tensei ini memiliki cerita isekai yang dirilis bertahun-tahun lebih awal dari anime modern yang sering kita lihat akhir-akhir ini, semua aspek dari isinya itu nggak bisa dibandingin sama mereka. Isekai harusnya dibuat seperti ini. Adaptasi anime Mushoku Tensei nggak mungkin bisa menjadi lebih bagus dari ini. Semua hal tentang anime itu sempurna. Visualnya yang indah, animasinya yang mulus, pembuatan dunianya yang dibuat secara detail, dan suasana yang diterapkan di setiap tempat yang ada di anime ini. Dari pemilihan warna suasananya, dari semua ragam makhluk yang menjalani aktivitas mereka, yang akhirnya membuat gue pengen duduk di sana, terus merasakan keindahan dunia yang setiap karakter ini tinggali. Semuanya terasa hidup. Lihat deh, animasi roti aja sampai segininya. Mushoku Tensei menceritakan tentang seorang ibu pengocok, beban orang tua yang bahkan gak mengunjungi pemakaman mereka. Tapi alasan kenapa dia bisa seperti itu adalah karena masa lalunya. Dia dibully separah mungkin yang menyebabkan trauma yang tak terlupakan. Dia ingin mencoba untuk merubahnya, tapi dia tidak bisa. Banyak orang yang mendatang mengunjunginya untuk membuatnya merasa lebih baik. Tapi dia tidak menghargai usaha mereka, bukan karena tidak mau, tapi karena dia tidak bisa. Dia terus melakukannya lagi dan lagi sampai akhirnya menuntun dia ke ajalnya. Gak peduli seberapa gak berguna atau sesampainya seseorang, mereka masih punya kebaikan di dalam diri mereka. Dia mencoba untuk menyelamatkan seseorang yang akan ditabrak truk, tapi sayangnya malah dia yang mati, dikirim ke isekai. Jadi, dia ada di isekai sekarang. Dia diberi kesempatan kedua untuk mengulangi kehidupannya. Mushoku Tensei itu cerita tentang mengatasi trauma. Dia hanya ingin memperbaiki kehidupannya yang sudah hancur. Dan di kesempatan keduanya ini, dia ingin hidup dengan lebih serius. Di kehidupan sebelumnya dia diperlakukan dengan buruk. Semua hal yang terjadi menuntunnya ke suatu hasil akhir yang mengenaskan. Maka dari itu, di kehidupannya yang kali ini, dia ingin menjadi lebih baik. Hal yang paling gue suka di anime ini adalah karakternya. Setiap karakternya diberikan begitu banyak perhatian, sehingga membuat mereka benar-benar terasa hidup. Rudeus ini bisa melakukan sihir yang meledak-ledak gitu, tapi dia masih nggak bisa keluar rumah karena traumanya dia. Ketika ayahnya marah ke Rudeus dan main hakim tanpa mendengarkan dulu penjelasannya, mengingatkan gue kepada emak gue yang sering malahin gue sambil melempar sendal jepit tanpa dengerin penjelasan gue terlebih dahulu. Ganas. Itu kesan pertamaku saat lihat dia. Terus Alice itu nyebelin, dia berisik, kasar, suka main pukul. Tapi setelah menghabiskan waktu dengan Rudeus, kita bisa lihat sendiri perkembangan yang terjadi. Yang gue suka dari karakter developmentnya itu semua ini gak dilakukan dengan terburu-buru. Biasanya kita sering lihat lah ya, di anime lain tiap perkembangan karakternya itu benar-benar cepat. Perubahannya itu gak lebih dari 1 episode, dan tahu-tahu malah time skip 10 tahun gitu. Sedangkan di anime ini, mencapai masa remaja aja butuh 1 season penuh. Pertumbuhannya ini dilakuin dengan perlahan, bukan dengan cara aneh kayak makan pelernya naga, atau mungkin karena dikhianati. Mereka mengambil waktunya secara perlahan, bertemu orang baru, mengalami, merasakan, dan mempelajari hal-hal yang baru. Dan itu yang membuatnya terasa realistis. Kebanyakan anime isekai itu hanya tentang bagaimana cara membuat main karakter atau MC-nya overpower secepat mungkin. Jadi sesuatu seperti pertumbuhan karakter di anime isekai itu terasa langka aja gitu. Emang ada sih,
Tapi gue rasa nggak ada yang bisa melakukannya lebih baik dari Musoku Tensei. Hal yang sebenarnya dimulai pas orang-orang diteleport entah kemana. Tuhan mulai muncul, iblis, dan kuda ini. What the dog doing? Gimana caranya Rudeus bakal mengatasi semua ini? Rudeus dipaksa untuk menjadi orang dewasanya dan mengatasi keadaan. Tapi dia itu bukan makhluk yang sempurna. Dia sering melakukan kesalahan, dia ceroboh. Maka dari itu dia terus berusaha untuk belajar dari kesalahannya. Paul, bapaknya Rudeus, dia itu bisa dibilang mantan MJ. Dia bakalan memperkosa apapun yang bisa gerak. Tapi dia masihlah manusia, dia melakukan banyak kesalahan, dia egois. Dan pas di adegan ini, gue langsung terharu. Aku minta maaf, Rudy. Kalian bisa lihat betapa putus asanya dia. Frustasi karena telah kehilangan semua orang yang dihargai. Saking putus asanya, dia menyalahkan Rudeus untuk kabur dari semua itu. Dia marah dengan ketidakmampuannya sendiri. Jadi ya, Mushoku Tensei itu anime isekai terbaik yang pernah gue tonton sejauh ini. Gue sebenarnya gak bisa sih ya ngomongin sesuatu yang gue suka dengan kata-kata yang tersusun gitu. Jadi maaf aja kalau isi video ini gak jelas. Ya udahlah gitu aja. Subscribe.